Embassy has sent some people to take you back to America. We have uncovered 3. Let's get in the car. You agree with me, right? You've seen what he's done here. I saw it with my own eyes. Di video kali ini, Rika Film akan mendongengkan sebuah film bertema dewa-dewa Nordik berjudul Mortal yang tayang pada tahun 2020. Film ini mengangkat kisah seorang pria yang tanpa sadar ternyata merupakan keturunan dewa Thor. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria, kita sebut saja dia Agus. Beliau ini keturunan Norwegia, Amerika. Beliau tampak seperti orang yang tersesat dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, Agus hidup menyendiri dan berkeliaran di hutan Norwegia dalam kondisi kaki terluka. Setelah lelah berjalan, ia memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat di tengah hutan. Malam harinya, Agus mengalami mimpi aneh yang membuat emosinya menjadi tidak stabil. Tanpa dia sadari, pohon-pohon di sekitar tendanya mulai terbakar begitu saja. Saat pagi tiba, Agus terbangun dan terkejut melihat hutan sekelilingnya hangus terbakar. Anehnya, tenda dan dirinya tetap utuh. Namun luka bakar di kakinya justru makin parah. Karena panik, dia memutuskan pergi ke kota terdekat untuk mencari pengobatan. Setibanya di kota, Agus diam-diam masuk ke sebuah klinik dan mencuri obat untuk mengobati lukanya. Setelah membersihkan luka dengan alkohol, Agus merasa penampilannya seperti orang yang belum mandi 1 tahun. Ia lalu memangkas rambutnya agar terlihat lebih rapi. Dalam perjalanannya, Agus dicegat sekelompok remaja nakal yang penasaran, ingin tahu dia sedang kemana. Karena Agus menolak menjawab, salah satu dari mereka, kita sebut saja Rahmat, marah dan mulai memprovokasi si Agus. Agus memperingatkan Rahmat agar tidak menyentuhnya. Kalau tidak, dia bisa celaka. Tapi karena Rahmat ini merasa jagoan, apalagi pamannya seorang polisi, ia malah menantang si Agus. Saat Rahmat menyentuh jaketnya, tiba-tiba Rahmat kesakitan hebat dan meninggal seketika. Agus panik dan melarikan diri ke arah hutan. Tapi bukannya sembunyi, dia malah duduk di halte bus. Polisi yang sedang memburunya pun dengan mudah menangkapnya. Keesokan harinya, seorang psikolog, kita sebut saja namanya Lisa. Dia sedang dilanda dilema besar setelah mendengar kabar pasiennya yang bunuh diri. Dia merasa gagal dan terpukul. Di tengah suasana galau, Lisa mendapat panggilan dari kepala kepolisian yang kita panggil saja dia Joko. Setibanya di sana, Joko memperkenalkan Lisa pada Agus, tersangka pembunuhan remaja dan juga pelaku kebakaran yang menewaskan 5 orang 3 tahun lalu. Lisa awalnya ragu, apalagi Agus hanya duduk diam di pojokan. Tapi perlahan dia berhasil mengajak Agus berbicara. Agus menjelaskan bahwa insiden itu terjadi karena sesuatu yang di luar kendalinya. Dia merasa memiliki kekuatan aneh yang tidak dimiliki manusia biasa. Untuk mencarikan suasana, Lisa meminta agar borgol Agus dilepas. Di saat bersamaan, Joko kedatangan adiknya yang juga ayahnya Rahmat bernama, kita sebut saja Yanto, yang menuntut keadilan. Dia ingin melihat Agus secara langsung, tapi Joko menolaknya karena kondisi belum memungkinkan. Yanto pun pergi dengan kecewa. Kembali ke ruang interogasi, Agus akhirnya mengaku bahwa dia memang tak sengaja membunuh kerabatnya sendiri dalam insiden kebakaran dulu. Untuk membuktikan kekuatannya, dia menunjukkan kemampuannya mengendalikan air di dalam gelas. That's impossible. How do you do that? I don't know. This doesn't prove it. Lisa yang terkejut dengan kekuatan Agus mencoba mencari tahu lebih jauh. Namun Agus sendiri bingung kenapa kekuatan itu muncul. Tiba-tiba meja di depannya terbakar hanya karena disentuh Agus. Dan saat suara helikopter terdengar dari luar, Agus makin tak terkendali hingga membakar sebagian ruangan. Dari situ, Lisa menyadari bahwa kekuatan Agus muncul saat emosinya meledak.
Dia pun mencoba menenangkan Agus dan mulai mengajarinya cara mengendalikan kekuatannya. From your fears, you can learn it's all up to you. Isolate yourself from everything around you. I know you can stop this. Setelah mendengar kata-kata lembut dari Lisa, Agus perlahan mulai tenang. Amarahnya yang sebelumnya tak terkendali kini mereda dan kekacauan pun berhenti. Di saat yang bersamaan, sebuah helikopter mendarat membawa tim dari kedutaan Amerika Serikat yang dipimpin seorang wanita, kita sebut saja Ayu. Mereka datang dengan satu misi, membawa Agus pulang ke Amerika. Namun Lisa langsung memperingatkan bahwa penerbangan Agus dengan helikopter terlalu berisiko, terutama bila emosinya kembali memuncak. Tapi Ayu bersikeras demi efisiensi waktu, dia tetap memilih helikopter. Untuk mencegah Agus tersulut emosi lagi, mereka menyuntikannya obat bius dalam dosis tinggi. Agus pun tertidur dan mulai dibawa naik. Namun ternyata kekuatan Agus jauh melampaui ekspektasi. Di tengah penerbangan, dia mendadak terbangun. Obat bius ternyata tak mempan terhadap tubuhnya yang telah bermutasi. Kepanikan melanda semua kru helikopter. Dan lebih buruk lagi, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi badai yang mengerikan. Petir menyambar, menghantam helikopter hingga sistemnya lumpuh total dan jatuh menghujam danau di bawah. Dalam kondisi tenggelam, Agus menyadari dirinya bisa bernapas di dalam air. Dengan kekuatannya, dia melelehkan sabuk pengaman, lalu menyelamatkan Ayu yang hampir kehabisan napas dan membawa tubuhnya ke tepi danau. Begitu Ayu siuman, Agus langsung pergi dari lokasi. Tak lama setelah itu, tim SAR tiba dan menemukan 3 korban jiwa dari jatuhnya helikopter itu. Sementara itu, Lisa yang menyaksikan berita tentang kecelakaan helikopter langsung menuju lokasi. Namun sebelum dia sampai, Agus sudah lebih dulu muncul di hadapannya. Menyadari bahwa Agus kini menjadi buronan dan dia belum mendapat semua jawaban, Lisa memutuskan menyembunyikan Agus di kabin milik temannya di tengah hutan. Di kabin tersebut, Agus mulai menceritakan rahasia kekuatannya. Semuanya berawal dari ladang pertanian. Ketika ia seperti ditarik ke dimensi lain dan melihat pohon raksasa yang memancarkan aura tak biasa, seolah menjadi sumber dari semua ini. Sementara itu di rumah sakit, Ayu memperlihatkan bukti kepada Joko bahwa kekuatan Agus bisa memicu badai dan ledakan. Tak ingin menunggu sampai ada korban berikutnya, Ayu memerintahkan Joko untuk menangkap Agus secepat mungkin. Keesokan harinya, Lisa menerima telepon dari temannya yang mengetahui bahwa dia telah melindungi seorang buron. Temannya memperingatkan bahwa jika Lisa tak menyerahkan Agus, maka dia juga akan dianggap bersalah. Ketika Agus bangun, Lisa dengan berat hati menyampaikan hal itu. Tapi sebelum mereka pergi, Lisa memeluk Agus. Di balik pelukan itu, dia menyadari ada perasaan yang tak bisa dia tolak. Agus pun tersenyum, dan saat itulah hujan turun perlahan disertai pelangi yang melingkari langit. Thought that I wanted not to rain on you. No. You've done enough for me. I think you should go. Momen itu membuat Lisa berubah pikiran. Dia tak bisa menyalahkan Agus. Bukan hanya karena cinta, tapi juga karena ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia ungkap. Dia memutuskan membawa Agus kembali ke tempat semuanya bermula. Dalam perjalanan, mereka menumpang kapal feri. Panjang perjalanan, ponsel Lisa terus berdering panggilan dari Joko dan teman-temannya. Merasa semakin terpojok, Lisa membuang ponselnya ke danau untuk menghilangkan jejak. Tak lama mereka berhenti di pom bensin. Saat itu Lisa mendengar dari siaran berita bahwa Agus jadi tersangka utama jatuhnya helikopter. Saat panik, dia mencari Agus dan menemukannya sedang menatap langit seperti tersihir sesuatu. Setelah kembali ke mobil, Agus bercerita bahwa dia kembali melihat pohon yang sama, menjulang tinggi hingga menembus awan. Penglihatan kedua yang makin menguatkan misteri dalam dirinya. Namun perjalanan mereka belum usai. Lisa mencoba menyalip truk besar. Sayangnya kondisi mobil yang buruk membuat mereka nyaris celaka.
Dalam kepanikan, kekuatan Agus muncul spontan. Petir menyambar dan menghancurkan mobil mereka. Tapi ajaibnya, Lisa tetap utuh tanpa adanya goresan. Supir truk sempat marah besar, tapi setelah tahu Agus sedang sakit, dia luluh dan bersedia mengantar mereka. Sementara itu, Joko dan Ayu tiba di lokasi kecelakaan. Melihat sisa petir yang membakar jalan, mereka yakin Agus menuju kota. Ayu tak mau ambil risiko. Dia memerintahkan Joko untuk mengarahkan semua pasukan khusus untuk menghadang Agus di jembatan Hardanger sebelum semuanya terlambat. Setelah berkendara beberapa waktu, Lisa, Agus, dan sopir truk akhirnya tiba di jembatan Hardanger. Namun saat truk mereka sampai di tengah jembatan, sopir melihat ada barikade polisi menghadang di ujung. Menyadari Agus adalah buronan, sopir truk panik dan segera turun berlari ke arah para petugas. Sementara itu, Agus dan Lisa tahu mereka tak punya jalan lain. Dengan langkah berat, mereka memutuskan untuk menyerahkan diri. Namun situasi memburuk saat salah satu polisi secara kasar memiting Lisa. Agus yang melihat itu langsung tersulut emosi. Langit yang sebelumnya tenang tiba-tiba menghitam dan petir menggelegar dari balik awan. Agus mulai kehilangan kendali. Petir demi petir menyambar jembatan. Sayangnya, energi yang dia keluarkan terlalu besar. Agus jatuh tak sadarkan diri dan badai pun mereda seketika. Joko dan Ayu membawa Agus ke rumah sakit di Ulvik. Tak lama kemudian, berita tentang kejadian di jembatan menyebar. Stasiun televisi Norwegia mulai menyiarkan teori konspirasi. Banyak warga percaya bahwa Agus adalah titisan Dewa Petir. Beberapa bahkan menyebut namanya sebagai Thor. Di rumah sakit, tubuh Agus penuh luka bakar. Dia dimasukkan ke dalam mesin MRI untuk mengetahui sumber kekuatannya. Namun saat pemindaian dimulai, Agus kembali terbangun dan tak sengaja menghancurkan mesin itu. Energinya begitu kuat hingga menyebabkan seluruh listrik di rumah sakit menjadi padam. Di tengah kekacauan itu, seorang perawat datang dengan panik. Seorang anak laki-laki mengalami serangan jantung dan butuh penanganan segera. Tanpa ragu, Agus berlari ke ruang ICU, namun di lorong dia dihadang ayah dari Rahmat yang meninggal dalam insiden sebelumnya. Dengan penuh dendam, dia mengacungkan pistol ke arah Agus untuk menuntut balas dendam. Tapi Agus dengan tulus meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia telah memperingatkan Rahmat. Dia juga memohon agar diizinkan menyelamatkan anak yang sedang sekarat itu. Ayahnya pun luluh, dendamnya meleleh dan dia menurunkan senjatanya. Agus mulai masuk ke ruang ICU dan meletakkan tangannya ke dada sang anak. Dalam satu sentakan energi, anak itu bangkit dan langsung sembuh total seolah tak pernah sakit. Kejadian itu menyebar luas. Orang-orang pun berdatangan ke rumah sakit, berharap disembuhkan Agus, sang tangan dewa. Lisa dan Joko kemudian memutuskan membawa Agus ke tempat asal kekuatannya, yaitu ladang pertanian yang dulu terbakar. Dalam perjalanan, Joko menyerahkan buku mitologi Nordik kepada Lisa. Di sana tertulis bahwa setelah peristiwa Ragnarok, anak-anak Thor membangun pertanian untuk menyembunyikan peninggalan ayah mereka. Lisa dan Joko mulai percaya bahwa pertanian itu adalah tempat yang sama dengan yang Agus datangi, dan Agus adalah keturunan Dewa Thor. Sesampainya di lokasi,
Mereka menemukan Roundstone yang anehnya membuat Agus berlutut dan tak bisa bergerak. Joko yakin ada sesuatu terkubur di bawahnya, lalu memanggil tim penggali. Caída fue en plazo. Di sisi lain, pasukan dari Amerika Serikat sudah tiba diam-diam. Dia masih memandang Agus sebagai ancaman, memerintahkan penembaknya untuk bersiap. Jika Agus menunjukkan kekuatan, langsung saja ditembak. Setelah penggalian selesai, ditemukan gua kuno di bawah tanah. Lisa dan Joko turun terlebih dulu, menyaksikan dinding yang dipenuhi arwah Nordik dan ukiran-ukiran pohon dunia yang menghubungkan 9 alam. Kemudian Agus sendiri yang masuk ke dalam goa. Dia menemukan sebuah peti tua. Lalu dia meminta para pekerja keluar untuk membukanya sendiri. Di dalamnya ada sarung tangan Thor, ikat pinggang kekuatan, dan Mjolnir. Agus mengenakan semuanya. Saat itu juga kilatan petir menyambar dari langit. Tapi kini tak menyakitinya, karena Mjolnir telah menyerap semuanya. Saat Agus keluar dari goa, para penduduk yang memujanya mulai berkumpul. Lisa menghampirinya memberi selamat. Sekarang semua sudah jelas, Agus adalah keturunan Dewa Thor. Namun sebelum euforia itu sempat berakhir, suara tembakan terdengar. Peluru yang ditunjukkan kepada Agus malah meleset mengenai Lisa. Dia jatuh menjadi tak bernyawa. Agus berteriak. Dia berusaha menyelamatkan Lisa dan menuangkan seluruh energinya. Namun semua sia-sia. Dia tidak bisa membawa Lisa kembali. Kemarahan Agus memuncak. Dia mengangkat Mjolnir dan memanggil badai yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam murka, dia menyerang semua yang mengancam. Dan Agus menghilang tanpa jejak. Dan kisah pun bersambung.